Majo no Tabi-Tabi atau Journey of Elaina The Wandering Witch adalah film animasi yang diproduksi oleh studio C2C dan ditayangkan perdana di tahun 2020. Bergenre adventure, magic, and fantasy. Sebuah serial yang mengisahkan mengenai seorang penyihir muda narsis bernama Elaina saat dia memulai petualangan fantastis ke seluruh dunia setelah terinspirasi oleh buku favoritnya, Petualangan Nikke. Seperti kisah fantasi pada umumnya, dalam perjalanannya, dia akan bertemu dengan bermacam-macam orang, di mana dia akan belajar mengenai dunia dan belajar mengenai berbagai permasalahan yang dimiliki oleh tiap orang yang ditemuinya. Bersamaan dengan dia menjelajah dunia, cerita tentang perjalanannya sendiri mulai terbentuk di buku hariannya. Majo no Tabi-Tabi akan tampak seperti serial anime petualangan fantasi biasa, yang diisi oleh karakter imut, cerita yang ringan, dan tema menonjol seperti penyihir yang membuatnya lebih berwarna. Namun, pada kenyataannya, Majo no Tabi-Tabi sebenarnya bukanlah serial anime fantasi biasa. Kebanyakan serial fantasi akan menceritakan kisah yang serupa, di mana tokoh utama dari cerita akan menjadi Knight of the Shining Armor yang akan menyelamatkan siapapun dan dimanapun ia berada. Well, kisah itu tidak selalu terjadi di anime ini. Selain itu, anggapan bahwa niat baik akan selalu dibalas dengan kebaikan atau minimal akan dihargai juga tidak akan selalu terjadi di serial ini. Anime ini menggabungkan konsep fantasi dengan realita yang ada di dunia, bahwa sesuatu yang baik belum tentu akan dibalas kebaikan, dan kebanyakan orang, meskipun mereka memiliki kemampuan, tapi mereka terkadang memilih untuk tidak membantu orang yang kesulitan di sekitarnya. Sebelum kita mulai, Kimokuma wajib infokan kalau di review ini akan ada spoiler, baik mengenai karakter yang ada dan juga sedikit mengenai ceritanya. Tapi, diusahakan tidak akan terlalu major, sehingga mengganggu kenikmatan kalian dalam menontonnya nanti. Well, now that's already clear, let us begin the review, shall we? Menonton Majo no Tabi-Tabi seperti melihat seorang anak gadis yang tumbuh dewasa, di mana di setiap episodenya kita dapat melihat Elaina mendapatkan pengalaman baru. Elaina adalah seorang penyihir muda yang berbakat. Dia memiliki hati seorang petualang. Dia memiliki ambisi untuk sukses dan haus untuk membuktikan dirinya. Sejak episode pertama, dia ingin menunjukkan kepada dunia apa yang telah dia pelajari, dimulai kepada mentornya, Fran. Namun sayangnya, seperti yang kebanyakan terjadi kepada anak berbakat, sikap sombong, dan beberapa hal lainnya menjadi sumber kelemahan dia. Elaina masih harus belajar banyak apabila ia ingin menjadi seorang penyihir hebat seperti Nikke, tokoh di buku favoritnya. Dari situlah perjalanan sang penyihir muda ini dimulai, di mana ia berpetualang untuk mengetahui lebih banyak tentang dunia, dan menemukan serta belajar hal-hal baru yang menarik yang bisa membuatnya lebih bijaksana. Cerita ringan dengan alurnya yang simpel adalah salah satu kekuatan dari anime ini. Cerita yang ada berbeda tiap episodenya, di mana kasus atau masalah yang dihadapi oleh Elaina selama perjalanannya akan selesai di episode yang sama. Kasus atau masalah yang ada pun bukan sesuatu yang rumit sampai membutuhkan penjelasan atau narasi yang memusingkan. Tiap episodenya anime ini menampilkan sisi terang atau sisi gelap yang ada di dunia, sesuai realita. Ada plot yang berisi komedi dan humor, namun ada juga yang menampilkan tragedi dan keputusasaan, sehingga plot yang ada tidak monoton. Selain itu, seperti yang sebelumnya sudah dibahas, tidak seperti yang ada di kebanyakan anime, Majo no Tabi-Tabi tidak menggambarkan niat baik selalu menghasilkan hal yang baik juga. Terkadang, Elaina berniat baik dan berusaha untuk membantu karakter lain dalam menyelesaikan masalah mereka. Tetapi, sebagai konsekuensi dari mengikuti kata hatinya, terkadang hal itu malah membuat masalah menjadi berakhir lebih buruk. Niat baik dan moral kompas di anime ini sesuai dengan realita yang terjadi di dunia, yaitu meskipun kita berniat baik, kita tidak selalu tahu hasil akhir yang didapatkan. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai kesimpulan atau hasil akhir yang ada di tiap episode animenya. Ada yang berakhir bahagia, namun tidak sedikit juga yang berakhir tidak bahagia. Pola penceritaan dengan akhir tak terduga ini
bisa jadi membuat anime ini menarik buat kalian yang tidak suka sesuatu yang klise. Secara karakter, basically, most of them is entertaining. Namun, apakah kalian menyukai si karakter utama Elaina atau tidak? Kimokuma kembalikan ke masing-masing dari kalian. Kalau bagi Kimokuma sendiri, Elaina masih merupakan karakter yang menyenangkan dan realistis. Dia bertindak seperti kebanyakan realita manusia yang ada di dunia, tidak mau ikut campur urusan orang lain. Namun, kemungkinan besar akan ada beberapa dari kalian yang tidak setuju dengan pandangan tersebut. And that's fine, no problem. Tiap orang mempunyai pendapatnya sendiri. Dari sisi karakter di anime, Elaina adalah seorang yang terkadang menghindari peran sebagai pahlawan atau Knight of the Shining Armor. Meskipun ia memiliki kekuatan di atas rata-rata orang biasa, Elaina tidak seperti kebanyakan tokoh utama anime lainnya. Dia terkadang akan mengabaikan penderitaan orang lain, jika itu bukan merupakan urusannya. Namun, tentu saja, ada saat-saat di anime di mana dia juga akan membantu orang lain tanpa pamrih. Tetapi, pada umumnya, dia akan mengkalkulasi untung ruginya apabila dia harus terlibat dalam suatu masalah. Persis seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang di dunia kita. Meskipun secara umum sebenarnya Elaina adalah orang yang baik. Sementara untuk karakter lainnya, temannya yang bernama Saya kemungkinan adalah supporting karakter yang paling menonjol di anime ini. Saya adalah pribadi yang menyenangkan, energik, dan penuh kasih. Dia berbeda dari Elaina yang tipikalnya lebih santai dan serius. Dinamika keduanya memberikan komedi yang lucu dan menyenangkan dari serial ini. Mainly karena saya tergila-gila kepada Elaina. Sementara karakter lainnya, Fran, yang juga merupakan guru dari Elaina, adalah sosok yang memiliki pengaruh besar kepada Elaina. Dari Fran lah Elaina tahu arti dari kegagalan, kekalahan, dan bahwa di atas langit masih ada langit. Elaina sangat dekat dengan guru tersayangnya ini. Karakter yang lain, Sheila, adalah guru dari Saya. Dia memiliki kepribadian suka seenaknya dengan gayanya yang khas. Ketiganya adalah supporting karakter yang membuat anime ini lebih berwarna, baik secara humor dan juga hal lainnya. Hal yang membuat kenikmatan menonton anime ini berkurang? Kalau menurut Kimokuma, selain dua hal di atas mengenai karakter utama yang sedikit anti-hero dan plot cerita yang menggambarkan niat baik tidak selalu menghasilkan hal yang baik juga, hal lainnya adalah model petualangan yang ada. Lebih menonjolkan sisi dramanya alih-alih action sihirnya. Di episode pertama, kita bisa melihat sebuah pertarungan sihir yang cukup baik dan menjanjikan. Namun, hal itu berhenti di situ. Di episode lainnya, hampir bisa dibilang tidak ada scene pertarungan lainnya. Kalaupun ada, itu akan berakhir dengan cara cepat dan kurang menarik. Meskipun secara umum ini adalah anime yang sebenarnya tidak mengarah ke action, namun, sedikit nambahan action yang memperlihatkan sihir pasti akan lebih membuatnya berwarna. Lagi pula, sihir juga merupakan salah satu temanya. Meskipun begitu, secara overall, buat Kimokuma, anime ini masih menyenangkan untuk ditonton. Terutama bagi kalian penggemar anime bertipe petualangan dan sihir. Plot dan ceritanya sangat ringan, serta tidak rumit. Hampir keseluruhan episodenya, temanya bahagia dan menyenangkan. Beberapa episode juga ada yang berakhir tragedi karena penulis menghindari hal yang monoton dan klise. Alurnya lebih memperlihatkan realita yang ada di dunia, baik hasil akhir yang kalian sukai atau tidak. Anime ini juga memiliki cukup komedi dengan barisan karakter yang imut. Semua hal yang disebutkan sebelumnya seharusnya cukup untuk membuat kenikmatan menonton serial ini tidak berkurang. Anime ini seperti layaknya sebuah pernyataan, bahwa memiliki kekuatan bukan berarti kita dapat mencampuri urusan orang lain sesuka hati kita. Karena biar bagaimanapun juga, kita adalah manusia. Terkadang, bantuan kita bisa membuat keadaan lebih baik. Tapi, bagaimana kalau itu hanya akan membuat segalanya lebih buruk? Tidak semua hal di dunia akan berakhir bahagia. Itu adalah realita. Dan seorang pahlawan yang berkekuatan super pun belum tentu bisa mencegah hal tersebut. Elaina sendiri di anime ini menunjukkan saat-saat putus asa saat mengalami kegagalan tersebut. Dia memang gadis yang masih harus banyak belajar. Tetapi, melalui pertemuannya dengan orang-orang baru, dia meningkatkan dirinya, baik secara mental maupun fisik. Skor untuk anime ini, menurut Kimokuma, adalah 3,5 bintang dari total 5 bintang. Dengan cerita yang berfokus kepada simplicity dan reality sebagai nilai tertingginya. Sebuah anime yang Kimokuma rekomendasikan kalian untuk menontonnya bagi yang belum.